Ya, lalu bagaimana upaya evakuasi dan distribusi bantuan ke sejumlah titik bencana di Sumatera Barat? Kita terhubung dengan dua rekan kita, ada Rizka Salsabila di Padang, Pariaman, dan juga ada Donald Caningago di Agam, Sumatera Barat. Kita ke Rizka terlebih dahulu. Selamat siang Rizka. Rizka, bagaimana kemudian memastikan logistik dan kebutuhan bagi para korban bencana ini bisa sampai di titik pengungsian mereka? Ya, selamat siang Ferdi dan juga pemirsa. Kalau untuk mengenai logistik ini memang disalurkan mulai dari tingkat provinsi, kemudian ke kabupaten, kemudian baru ke posko-posko yang ada di sejumlah kabupaten di Sumatera Barat. Adapun saat ini saya tengah berada di SD 05 Batang Anai, Padang Pariaman. Kondisinya sekolah ini hancur yang mana mengharuskan para siswanya yang saat ini tengah melakukan ujian di tenda darurat. Kalau Ferdi dan juga pemirsa bisa melihat, ini merupakan kelas-kelas sekolahan anak SD di SDN 05 Padang Pariaman. Ini memang sudah hancur karena memang sebelumnya kondisinya, kalau kami sempat berbincang dengan para guru dan juga kepala sekolah, di area ini banjir, kemudian ditambah dengan adanya longsoran dari bukit yang tepat berada di belakang sekolah ini yang membawa air begitu deras sehingga menghancurkan kelas-kelas ataupun hingga bangunan sekolah, yang mana bangunan yang tersisa dari SDN 05 Batang Anai ini memang hanya tersisa perpustakaan saja, sehingga mengharuskan para murid-murid yang tengah melakukan ujian ini berada di tenda darurat yang ada. Yang mana kalau Ferdi dan juga pemirsa bisa melihat, ini kelas-kelasnya ini dicampur karena memang tidak ada bangunan yang bisa terselamatkan kecuali area perpustakaan sekolah. Nah, saya juga ingin sedikit berbincang dengan baik kepala sekolah, kemudian juga Kapolres Padang Pariaman ini mengenai penanganan dan juga bagaimana proses belajar mengajar di SDN 05 Batang Anai ini. Nah, dengan Ibu Lisa, Ibu mungkin boleh disampaikan nih bagaimana anak-anak ini sebelumnya seperti apa sebelum kejadian, sebelum hancur ataupun waktu banjir ini menerjang, itu seperti apa, Bu? Baik, Ibu. Waktu banjir itu menerjang pada hari Kamis tanggal 27 November 2025 itu kondisinya karena air di sini subuh udah naik, Bu. Jadi memang tidak ada anak-anak yang sekolah gitu kan. Karena di sini jam 5 subuh saya mengontak penjaga sekolah, air itu udah masuk ke dalam kantor guru, itu udah setinggi lutut. Jadi di jembatan di atas juga air sudah naik, jadi tidak ada yang anak-anak yang sekolah. Kejadian longsor ini tuh kondisi sekolah memang sudah digenangi air sampai atap. Longsor itu mungkin sekitar jam 8 atau jam 9 mungkin, Bu, gitu. Kalau untuk saat ini, Bu, ini kan anak-anak sedang melangsungkan ujian ya, Bu. Mungkin nanti ke depannya akan seperti apa, Bu, dan mungkin bantuan yang sudah diterima ini seperti apa? Untuk 4 hari ke depan kami kan melaksanakan ujian semester 1 ya, Bu. Jadi mungkin kami menggunakan tenda darurat untuk 4 kelas dan perpustakaan 2 kelas. Untuk selanjutnya untuk bantuan yang sudah kami terima, yang pertama itu datang dari Bapak Kapolres Padang Pariaman, bantuan tenda. Setelah itu bantuan dari Pemda, pemerintah Padang Pariaman beserta jajarannya, Dinas Pendidikan dan sebagainya. Dan untuk untuk pembelajaran tahap semester 2 nanti kami sangat berharap bantuan kepada pemerintah Padang Pariaman maupun kementerian maupun pusat. Nanti kami sangat berharap bahwasanya untuk pembangunan kelas darurat, karena kan kami juga sangat berharap mudah-mudahan pembangunan ulang sekolah kami itu dapat dilaksanakan secepatnya. Baik, Ibu, terima kasih banyak Ibu Lisa, dan pemirsa juga kami akan berbincang sedikit dengan kepada Kapolres Padang Pariaman untuk mengetahui bagaimana penanggulangan ataupun pemulihan juga fasilitas-fasilitas di area Padang Pariaman ini. Sudah dengan Bapak AKBP Ahmad Faisal. Pak, mungkin sejauh ini sudah seperti apa sih, Pak, penanganan dan juga pemulihan fasilitas, apalagi terutama di area Batang Anai ini kan ada salah satu sekolah ini nih, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, terima kasih untuk pemirsa TV One. Kami tepat berada di SD 05 ya, Batang Anai di Nagari Sungai Buluh Timur. Ini merupakan sekolah yang terdampak dari hujan yang lebat disertai longsor pas di belakang sekolah ini.
dan ini sudah menghancurkan satu komplek ya, satu kompleks sekolah kelas 1 sampai kelas 6. Dan tidak hanya di sini saja, Mbak. Ada juga di SMA 1 Batang Anai juga terendam banjir dan menyisakan lumpur sampai sekarang belum sekarang proses normalisasi. Itu juga ada evakuasi siswanya. Dalam proses ujian ini juga kita pindahkan ke asrama haji dan itu juga berjalan dengan baik, dan di belakang kita juga sedang berlangsung proses belajar mengajar, dan untuk fokus kita adalah bagaimana fasilitas umum, sekolah, pasar, pemerintahan semua ini berjalan dengan lancar. Dan sampai hari Senin ini tanggal 8 ya syukur alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan sedia kala gitu Pak. Mungkin sejauh ini kalau untuk sekolah ini tadi kan seperti Bapak sebut ada SDN 05 di sini dan juga SMP 11 ya Pak. SMA 11, SMA 1 Batang Anai. Nah, selain 2 sekolah itu ada sekolah lain dan mungkin fasilitas umum yang memang masih terhambat proses pemulihan atau normalisasinya Pak, itu kira-kira area mana saja Pak? Ada juga beberapa sekolah yang terendam namun itu sudah bisa kita normalisasi ya. Selain sekolah, ada beberapa jembatan dan jalan yang masih kita mencari alternatif untuk bisa mengakses. Proses pendataan sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Kita fokus bagaimana polisi hadir untuk bisa aktivitas masyarakat ini berjalan dulu, Mbak. Ya, dengan segala upaya, dengan bantuan dari Mabes, kemudian dari Polda, kita bersama-sama dengan pemerintah dan TNI. Salah satunya seperti ini, tidak ada gedung, tapi kita upayakan dengan cara apapun semua bisa berjalan. Entah dengan tenda darurat, ataupun dengan jalan darurat, ataupun dengan bantuan mobilisasi kendaraan-kendaraan yang bisa kita bantu untuk masyarakat. Baik Bapak, terima kasih. Semoga nanti dapat pulih kembali untuk Sumatera Barat. Ya pemirsa, Ferdi dan juga pemirsa, seperti tadi keterangan dari baik Kepala Sekolah maupun Kapolres Padang Pariaman mengenai kondisi dan juga pemulihan atau normalisasi fasilitas umum yang ada di kawasan Padang Pariaman. Sementara itu saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rizka Sesabila dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dan sekarang kita bergeser ke Kabupaten Agam. Ada Donald Caniago di sana. Selamat siang Donald. Donald, kita tahu situasi di Agam masih dinamis. Beberapa hari belakangan juga masih diguyur hujan deras. Bagaimana kemudian evakuasi dan juga distribusi bantuan dan termasuk mengakses lokasi atau permukiman yang masih terisolasi hingga hari ini? Ya, Ferdi dan pemirsa, di Kabupaten Agam sendiri masih ada beberapa daerah yang masih terisolir, dalam artian hanya bisa ditempuh dengan cara jalan yang sangat-sangat darurat. Kemarin kami mencoba melakukan perjalanan ke ibu kecamatan Palembayan yang merupakan daerah yang terdampak paling parah di Kabupaten Agam ini. Kami harus memutar jalan dari Ibu Kabupaten Agam Lubuk Basung melewati kilometer 44, kemudian sampai di Bukit Tinggi, lalu lanjut ke daerah ke Kecamatan Palupuh, lalu melewati jalan yang darurat untuk tembus ke Ibu Kecamatan Palembayan. Nah, kondisinya itu sangat darurat sekali. Ketika hujan, maka dikhawatirkan titik-titik yang sudah dilakukan pembersihan material longsor itu akan turun kembali. Dan kami mencoba kembali ke tempat kami mengabarkan di Lubuk Basung, Kabupaten Agam ini, di mana dari Ibu Kecamatan Palembayan ini melalui kawasan Salareh Aye yang tersapu oleh banjir bandang pekan lalu itu, kami sempat terjebak akibat tingginya curah hujan sehingga membuat debit air yang berada di sungai Salareh Aye itu meningkat, sehingga proses upaya pencarian korban dan distribusi bantuan, bahkan jembatan darurat yang sebelumnya sempat dibangun oleh masyarakat bersama Satgas Gabungan itu kembali hanyut disapu oleh material banjir bandang petang kemarin. Dan kami juga mendapat informasi saat ini kondisi cuaca cukup cerah dan diupayakan upaya pencarian masyarakat dan distribusi bantuan akan terus dilakukan. Dan selain di Kecamatan Palembayan, juga di Kecamatan Malala kami juga terjadi juga banjir bandang susulan, yang di mana sejumlah kawasan kembali direndam
material banjir bandang pada petang kemarin yang mengakibatkan tingginya curah hujan di kawasan hulu sungai yang berada di Kecamatan Malala tersebut. Kami belum mendapat informasi bahwa adakah korban jiwa terhadap bencana susulan tersebut, namun Donald. Ya, baik Donald, ada komunikasi yang terputus, tapi kami sudah mendapatkan bahwa kondisi di sana masih dinamis dan butuh proses evakuasi dan distribusi bantuan juga. Terima kasih Donald Caniago di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan sebelumnya ada Rizka Sasabila di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas.